Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya atas nama Rini Suharyani Johan dari kelas 7D Prodi PGSD Universitas Hamdan Wadi. Jadi di sini saya akan menjelaskan isi dari PPT saya tentang pendidikan multikultural dalam pembelajaran IPS. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yakni konsepsi pendidikan multikultur. Pengertiannya di sini adalah multikulturalisme merupakan institusional dan keanekaragaman kebudayaan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu di dalam suatu nation state atau bahasa, bidang-bidang atau sistem hukum, kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan dan perumahan, pendidikan, dan bidang lainnya. Di sini menurut Tilar 2004. Sedangkan pengertian pendidikan multikultural yang lainnya, yakni menurut Asy'ari 2004, adalah pendidikan multikultur adalah proses penanaman cara hidup, menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Kemudian masuk ke materi selanjutnya, yakni orientasi pengembangan model pendidikan multikultur. Di sini penanaman pemahaman dan kesadaran akan keberagaman dalam kesatuan. Yang kedua, pengintegrasi domain multikultur secara holistik ke dalam beberapa mata pelajaran. Yang ketiga, pengembangan konsep dan generalisasi pokok pendidikan multikultur. Yang keempat, model pengorganisasian pendidikan multikultur. Dan yang terakhir adalah pengembangan model penilaian kompetensi multikultur. Selanjutnya, model pendidikan multikultur harus bertitik tolak dari kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa sebagai warga negara, yaitu memiliki dan menguasai. Yang pertama, pengetahuan dan pemahaman terhadap keberagaman. Yang kedua, sikap dan keterampilan hidup dalam keberagaman. Yang ketiga, sikap dan keterampilan bertoleransi, berdemokrasi, dan berempati terhadap sesama. Yang keempat, ketertanggapan dan tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi konteks keberaneka-ragaman dalam kehidupan real di masyarakat. Untuk bisa melaksanakan hal-hal di atas, guru sebagai pengembang dan pelaksana kurikulum dituntut untuk mampu: yang pertama, mengintegrasikan materi multikultur ke dalam mata pelajaran atau bidang studinya secara holistik. Yang kedua, memilih dan mengembangkan model pendidikan multikultur yang visible bagi siswa. Kemudian yang ketiga, mengembangkan model penilaian multikultur yang sesuai dengan tuntutan kurikulum formal. Dan yang terakhir, melaksanakan tindak lanjut dari pendidikan multikultur yang telah dilaksanakan bagi ketuntasan mencapai hasil belajar siswa. Menurut Banks, terdapat 5 model pendidikan multikultur yang berkembang, yakni diantaranya: yang pertama, mengajar kelompok siswa yang memiliki budaya yang lain. Kedua, hubungan manusia, membantu siswa dalam melakukan pencampuran antar kelompok. Yang ketiga, single group studies, yakni program yang mengajarkan hal-hal yang memajukan pluralisme tetapi tidak menekankan adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat. Yang keempat, pendidikan multikultur melalui reformasi pendidikan yang menyediakan kurikulum serta materi pelajaran yang menekankan kepada adanya perbedaan siswa dalam bahasa, yang keseluruhannya untuk memajukan pluralisme kebudayaan dan ekualitas sosial. Dan yang terakhir di sini, pendidikan multikultural yang sifatnya rekonstruksi sosial dengan tujuan menyatukan keberagaman dan menentang ketimpangan sosial yang ada dalam masyarakat. Adapun konsepsi umum pengembangan pendidikan multikultur diantaranya: yang pertama, right to culture dan identitas budaya. Yang kedua, kebudayaan Indonesia yang holistik. Yang ketiga, konsepsi pendidikan multikultur normatif. Yang keempat, pendidikan multikultur merupakan suatu rekonstruksi sosial. Yang kelima, pendidikan multikultur di Indonesia memerlukan pedagogik baru yang tidak hanya terbatas dalam pendidikan sekolah. Dan yang terakhir atau yang keenam di sini, pendidikan multikultur bertujuan untuk mewujudkan visi kebangsaan di masa depan serta etika berbangsa.
Selanjutnya di sini model pendidikan multikultur yang layak dikembangkan di negara-negara dengan tingkat heterogenitas tinggi. Yang pertama, memasukkan pendidikan multikultur secara terintegrasi di dalam mata pelajaran atau disiplin ilmu. Yang kedua, mengembangkan atau mengadakan satu bidang kajian atau mata pelajaran khusus tentang multikultur dalam kurikulum nasional. Dan yang ketiga, menjadikan pendidikan multikultur sebagai paradigma dalam pengembangan kurikulum nasional. Adapun rasional akademik pendidikan multikultur, diantaranya terdapat ada 5. Yang pertama, menjadikan pembelajaran lebih menarik dan relevan dengan kehidupan siswa. Yang kedua, meningkatkan keberterimaan siswa terhadap budaya bangsa lain. Yang ketiga, mengkondisikan siswa untuk terbiasa berbagi tentang budaya dan relasi sosialnya. Yang keempat, membudayakan nilai kebudayaan nasional pada diri siswa. Dan yang kelima atau yang terakhir, membelajarkan siswa tentang budaya diri, lingkungan, dan bangsanya termasuk kehadiran berbagai ras dan etnis dalam lingkungan. Adapun jenis pendidikan multikultur yang telah dikembangkan di beberapa negara yang ada 3 di sini. Yang pertama, pendidikan multikultur yang menekankan pada pencapaian informasi. Yang kedua, pendidikan multikultur menekankan pada bagaimana siswa belajar tentang keberagaman. Dan yang ketiga, model pendidikan multikultur yang menekankan pada isu dan tindakan sosial. Tujuan dari pendidikan multikultural ini sendiri menurut Raharjo 2005, yang pertama, meningkatkan konsep dan pemahaman diri. Yang kedua, meningkatkan sensitivitas terhadap orang lain dan masyarakat bangsa lainnya. Yang ketiga, meningkatkan keberterimaan dan pemahaman terhadap keberagaman, konflik sosial, kebudayaan nasional, budaya dunia, nilai diri, dan perilaku sosial standar. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan berdasarkan analisis dan sintesis terhadap masalah yang timbul dari pluralitas masyarakat. Selanjutnya, berpikir terbuka saat dihadapkan pada masalah. Kemudian, meningkatkan pemahaman terhadap sejarah bangsa, keterampilan berpikir, dan sikap kebersamaan dalam perbedaan yang alamiah. Dan yang terakhir, meningkatkan nasionalisme dan penghargaan terhadap bangsa lain. Yang kedua, kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, yakni pendidikan multikultural dalam konteks instruksional. Di sini, proses pendidikan multikultur harus dilaksanakan dalam suasana yang demokratis, tidak ada pemaksaan, dan pemberian kesempatan yang luas kepada siswa untuk berpikir kritis dan leluasa mengakses informasi yang dibutuhkan. Ada beberapa metode mengajar yang visible untuk dikembangkan dalam pendidikan multikultur. Yang pertama di sini moralizing. Yang kedua, trial and errors atau laissez-faire. Yang ketiga, conflict resolution. Yang keempat, values defication technique. Yang kelima, modeling. Fokus pendidikan multikultur menurut Janes 2001, yang pertama di sini, pembentukan karakter multikulturalisme siswa through daily activities. Yang kedua, pelatihan hidup bersama dalam keberagaman melalui sosiodrama and social fragmentation. Yang ketiga, pembentukan jiwa tanggung jawab dan ketertanggapan sosial dengan proyek kelas dan public study. Yang keempat, pelatihan keterampilan sosial dan moral sosial melalui pengembangan sistem kerja kooperatif dan learning by action. Dan yang terakhir, pengembangan jiwa dan keterampilan bertoleransi dan berdemokrasi melalui class discussion and social action. Adapun pokok bahasan yang ketiga di sini yaitu pendidikan multikultural dalam PKN dan IPS. Integrasi pendidikan multikultur dalam pembelajaran PKN dan IPS pada dasarnya sudah terlihat dari candraan kompetensi di kedua mata pelajaran tersebut. Hal ini menurut kurikulum 2004. Selanjutnya, menurut NCSS 2004 merekomendasikan sebuah strategi pengembangan pendidikan multikultur dalam social studies atau pendidikan IPS melalui integrasi materi multikultur ke dalam setiap unit atau kompetensi dasar sesuai jenjang kelas dan semester kemunculannya. Baik,
Sekian hanya itu yang dapat saya jelaskan dari isi PPT saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.